sahabat semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Siapkan dirimu untuk menjelajah ke Kalimantan, tempat di mana budaya dan tradisi masih terjaga dengan sangat kuat. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat suku Dayak Bakumpai, salah satu suku asli yang punya kekayaan budaya luar biasa. Mulai dari upacara adat, tradisi gotong royong, seni bela diri, hingga makanan dan pakaian adat yang unik dan penuh makna. Penasaran? Yuk kita mulai petualangan budaya kita bersama. Suku Dayak Bakumpai memiliki berbagai kebudayaan yang unik. Beberapa di antaranya meliputi tradisi bakunut dan mandui baya untuk ibu hamil, gotong royong panganrau, turus tajak, dan paninrai, serta kesenian seperti tari badewa dan deder atau karungut. Berikut adalah 10 kebudayaan suku Dayak Bakumpai. Yang pertama, ada bakunut dan mandui baya. Tradisi bakunut dan mandui baya adalah dua praktik yang masih dijaga oleh masyarakat suku Dayak Bakumpai. Tradisi bakunut berasal dari kata kunut, yaitu tempat berendam atau mandi di sungai yang tenggelam atau mengumpulkan udara. Tradisi ini adalah kegiatan berendam atau mandi bersama di sungai yang dilakukan oleh masyarakat dalam suasana kebersamaan. Biasanya dalam konteks ritual adat atau saat momen-momen tertentu seperti membersihkan diri secara spiritual sebelum upacara adat, menyambut tamu terhormat atau tokoh masyarakat, atau juga untuk bagian dari proses penyembuhan tradisional. Tradisi mandui baya. Tradisi mandui baya adalah prosesi yang dilaksanakan oleh wanita yang hamil saat sudah memasuki masa kehamilan yang ke-7 bulan dan sedang mengandung anak pertama, ketiga, kelima, ketujuh, dan seterusnya. Atau sering juga disebut dengan kehamilan anak dalam hitungan ganjil. Prosesi mandui baya dilaksanakan pada siang hari dan pada hari Jumat. 2. Panganrau, turus tajak, dan paninrai. Panganrau adalah bentuk gotong royong dalam kegiatan ekonomi seperti membuka lahan, menebas, menebang, menanam padi, menyiangi rumput, menuai padi, dan lain-lain. Turus tajak adalah bentuk gotong royong dalam pesta perkawinan suku Dayak. Sedangkan paninrai adalah bentuk bantuan bagi keluarga yang tertimpa musibah kematian. 3. Tari badewa. Tarian yang menggambarkan upacara adat badewa yang merupakan upacara pengobatan tradisional. Tari badewa menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara masyarakat Dayak Bakumpai dengan alam dan dunia roh dalam kehidupan mereka sehari-hari. 4. Deder dan karunggut. Tradisi deder dan karunggut merupakan ekspresi dan seni komunikasi tradisional yang erat hubungannya dengan nilai-nilai adat dan spiritual masyarakat. Deder adalah seni bela diri tradisional Dayak Bakumpai yang ditampilkan dalam bentuk tarian atau gerakan silat. Karunggut adalah bentuk seni bertutur, puisi lisan atau pantun tradisional yang dibawakan dengan irama dan nada tertentu.
5. Rumah adat. Rumah betang adalah rumah adat suku Dayak yang mencerminkan gaya hidup kolektif dan nilai keberagaman. Yang keenam, tradisi Bapapai. Ritual Bapapai adalah sebuah acara mandi kembang calon pengantin yang dilaksanakan pada malam hari. Acara ini biasanya dilakukan setelah akad nikah atau menjelang resepsi pernikahan. Acara ini dilakukan sekitar jam 8 malam hingga jam 10 malam. 7. Tradisi Mantatu Mate. Tradisi Mantatu Mate adalah upacara adat yang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai di Kalimantan. Upacara ini dilakukan untuk menghormati dan melepas arwah orang yang telah meninggal. Dalam tradisi Mantatu Mate, masyarakat Dayak Bakumpai melakukan berbagai ritual seperti mengadakan upacara adat dengan prosesi tertentu, memberikan persembahan kepada arwah leluhur, melakukan tarian dan nyanyian adat, dan mengadakan pesta adat dengan makanan dan minuman tradisional. 8. Makanan tradisional. Makanan tradisional suku Dayak Bakumpai memiliki cita rasa yang unik dan khas. Berikut beberapa contoh makanan tradisional suku Dayak Bakumpai. 1. Oseng humbut biungan. Humbut biungan adalah bagian dalam batang pisang yang masih muda. Dalam masakan ini, humbut diiris tipis dan ditumis dengan bumbu rempah khas Dayak Bakumpai, menghasilkan hidangan yang gurih dan lezat. 2. Kalumpe adalah sayur berbahan dasar daun singkong yang ditumbuk halus, kemudian dimasak dengan terong kecil dan bumbu rempah seperti serai, lengkuas, bawang merah, dan bawang putih. Hidangan ini biasanya disajikan dengan sambal terasi. 9. Kerajinan tangan. Suku Dayak Bakumpai memiliki kebudayaan kerajinan tangan yang kaya dan beragam. Berikut beberapa contoh kerajinan tangan yang dibuat oleh suku Dayak Bakumpai. Anyaman bambu. Suku Dayak Bakumpai memiliki keterampilan anyaman bambu yang tinggi dan digunakan untuk membuat berbagai jenis kerajinan seperti keranjang, tas, dan lain-lain. Ukiran kayu. Suku Dayak Bakumpai memiliki keterampilan ukiran kayu yang tinggi dan digunakan untuk membuat berbagai jenis kerajinan seperti patung, topeng, dan lain-lain. Kerajinan tangan suku Dayak Bakumpai memiliki makna yang mendalam dan merupakan bagian penting dari identitas dan warisan budaya mereka. Kerajinan tangan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang mendalam. 10. Pakaian adat. Pakaian adat suku Dayak Bakumpai memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Berikut beberapa ciri pakaian adat suku Dayak Bakumpai. Bahan. Pakaian adat suku Dayak Bakumpai biasanya terbuat dari bahan alami seperti kain tenun, kulit binatang, dan bulu burung. Motif. Pakaian adat suku Dayak Bakumpai memiliki motif yang unik dan beragam, seperti motif geometris, motif binatang, dan motif tumbuhan. Pakaian adat suku Dayak Bakumpai memiliki makna yang mendalam dan merupakan bagian penting dari identitas dan warisan budaya mereka. Pakaian adat ini biasanya digunakan dalam upacara adat, perayaan, dan kegiatan lainnya yang memiliki makna penting bagi masyarakat suku Dayak Bakumpai. Pakaian adat suku Dayak Bakumpai merupakan bagian penting dari kebudayaan dan identitas mereka, dan perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk generasi mendatang. Itulah tadi gambaran singkat kekayaan budaya dari suku Dayak Bakumpai yang luar biasa. Ternyata setiap tradisi dan karya mereka menyimpan nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan cinta terhadap alam. Dari sini kita belajar bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita membawanya ke masa depan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di penjelajahan budaya Indonesia selanjutnya. Jangan lupa cintai budaya kita karena dari sanalah jati diri bangsa terbentuk.